السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل العظيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masih akan menyambung tentang kajian kita dalam ilmu tauhid atau aqidah dari kitab Syarah Aqidatul Awam. Dan 2 minggu yang lalu telah kita bacakan beberapa biografi singkat tentang beberapa orang di antara rasul-rasul Allah, daripada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu, banyak para ulama yang berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul itu seluruhnya 124.000 orang. 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib diketahui hanyalah 25 orang. Dan telah kita bacakan pada 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak khilaf, sudah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, qala al-musannif rahimahullah, huwa khalilullah wa abul anbiya. Beliau lah yang bergelar dengan kekasih Allah dan bapaknya para nabi. Gelarnya Abul Anbiya. Kalau Adam gelarnya Abul Bashar. Kalau nabi kita gelarnya Abul Arwah, bapak segala arwah, segala ruh. Dan Nabi Ibrahim bergelar Abul Anbiya. Wa yattasilu nasabu bi Sam bin Nuh. Keturunan Sam bin Nuh dulu sudah kita ceritakan beberapa orang anak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dari Sam bin Nuh. Wa huwa alladhi anjahu Allah min narin Namrud. Nabi Ibrahim lah yang telah diselamatkan Allah dari bakaran api Raja Namrud. Ini banyak kisah hikayat terkait Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya kebaikan semut. Semut yang kecil berusaha untuk ikut memadamkan api dengan membawa sebulir air di mulutnya. Sementara cecak dalam riwayat itu ikut meniup supaya api itu hidup. Itu hikayat. Allahu a'lam ya. Itu terkait kalau hikmah kenapa semut ikut berupaya membantu memadamkan, bahkan sebenarnya dia tidak mampu karena sangat sedikit, tetapi menunjukkan bahwa dia telah mengambil bahagian untuk menolong Nabi Allah, untuk menolong perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya cecak walaupun tak berarti,
permusuhannya, tetapi telah mengambil bahagian bahwa dia memusuhi kekasih Allah, ikut ingin memberikan ataupun menyebabkan yang tidak baik bagi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua ada hikmah kenapa kita wajib berusaha ambil bahagian dalam agama ini walaupun hanya sedikit. Guru kami Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani menyebutkan bahwa kita wajib berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa kita ataupun dengan harta kita, sekurang-kurangnya adalah dengan perhatian dan doa kita. Kemudian Nabi Lut, telah kita sampaikan juga kemarin sebenarnya, huwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Beliau ini keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Arsalahullahu ila ardi Sadum, diutus ke negeri yang bernama Sadum. Wa kana qaumu dhahaba muljuhim ma'al haya. Wa dzalika annahum kanu ya'tuna ar-rijal min dunin nisa. Kaumnya kehilangan air kehidupan di wajah mereka karena tidak normal. Dia menyukai kaum sejenis homoseksual. Waqad ahlakahumullah faja'ala 'aliya qaryatihim safilaha. Allah balik negerinya itu, atasnya dibalik ke bawah. Dalam riwayat inilah yang menjadi Dead Sea, laut mati sekarang, dibalik Allah buminya. Wa amtaraha hijaratan min sijil. Allah hujani negeri Sadum itu dengan batu dari neraka Sijil. Wa anja Lutan wa man ma'ahu. Dan Allah selamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman dengannya. Illam ra'atahu fa innaha halakat fi man halaka. Kecuali istrinya termasuk orang yang celaka atau yang binasa di antara yang binasa. Dalam Al-Quran Allah telah memberikan sebuah masal, sebuah contoh yang sangat mengagumkan, bahwa ternyata tidak menjamin seseorang dapat menjadikan orang terdekatnya menjadi orang yang selamat kalau bukan karena izin dan bukan karena anugerah dari Allah. Contohnya adalah istri Nabi Nuh, istri Nabi Hud, istri Nabi Lut. Itu semuanya adalah contoh dari wanita-wanita yang durjana. Sementara istri Fir'aun contoh wanita syurga. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Itu contoh dari istri Fir'aun ahli syurga. Sementara istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut contoh wanita ahli neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Ismail bin Ibrahim alladhi ummuhu Hajar, arsalahu Allah ila qabail al-Yaman wa ila al-Amaliq, wa kanat al-Amaliqatu sakinina fi jazirati al-Arab min jihati Syam, thumma intasharu fi jihad kathira ba'da an akhrajahum Ismail alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Ismail alaihi salam masyhur kisahnya, seorang anak yang taat kepada orang tuanya, nabi yang saleh, yang sanggup mengorbankan dirinya demi
mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga orang tuanya. Allah utus beliau untuk qabailul Yaman dan kabilah yang disebut dengan Amaliq. Ada satu kaum yang posturnya seperti raksasa, amlaq, ya, tinggi-tinggi, besar-besar, yang tinggal di Jazirah Arab sebelah Syam. Kemudian tersebarlah mereka. Disitulah Nabi Ismail alaihissalam berdakwah. Ibu Nabi Ismail adalah Hajar. Ini kisahnya dicatat dalam sejarah sehingga dijadikan Allah Subhanahu wa taala hikmahnya dan ketetapannya menjadi ritual ibadah haji dan umrah, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah, di mana Hajar ini ketika ditinggalkan hanya berdua dengan Nabi Ismail alaihissalam, anaknya menangis. Beliau mencari air minum 7 kali, beliau bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. 7 kali bolak-balik, sampai akhirnya ada riwayat dari hentakan kaki Nabi Ismail. Ada juga yang riwayat mengatakan Jibril alaihissalam memukulkan tongkatnya, maka memancarlah air. Itulah yang kemudian air itu awalnya ingin menyebar, tapi oleh Hajar dipanggil Zam-Zam. Zam-Zam artinya berkumpullah, membentuk mata air yang terus memancar, ya. Kemudian Nabi Ishaq bin Ibrahim yang ke-9, alladzi ummuhu Sarah, yang adalah ibunya Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Ini dalam riwayat sudah tua, Sarah ini baru melahirkan. Makanya awalnya beliau yang meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar mendapatkan keturunan. Namun pada akhirnya beliau pun mendapatkan anak dinamakan dengan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Dari Ishaq bin Ibrahim turunlah keturunan para nabi-nabi berikutnya, yaitu Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah utus kepada ahli Kan'an. Kemudian anaknya Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Makanya nanti disebut dengan Al-Asbat dalam Al-Quran. Ada 12 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam ini, ya. Itu dipanggil dengan Al-Asbat. Nabi Yusuf ini masyhur dalam Al-Quran Karim. Bahkan dalam surah Yusuf itu dijelaskan, ditegaskan oleh Allah bahwa ini adalah kisah atau hikayat yang terbaik yang Allah sampaikan kepada nabinya, ya, dalam surat Yusuf itu, bahwa Allah berfirman yang diantara bunyinya ahsanal qasasi bima auhayna ilaika, gitu, ya, sebaik-baik kisah yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dan termasuk kisah yang paling lengkap dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat masyhur, dan insya Allah kita hampir semuanya tahu, karena salah satu peristiwa penting adalah dia adalah Nabi yang Allah berikan kecantikannya, syatrad dunia, setengah daripada dunia. Sehingga istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha tergoda kepada anak angkatnya Yusuf. Saking gantengnya, saking gagahnya, tergila-gilalah Zulaikha ini. Tapi datang isu dari masyarakat kaum wanita bahwa Zulaikha ini tidak setia dan mencoba menggoda hamba sahayanya. Maka terpancinglah emosi Zulaikha, lalu diundangnya lah ibu-ibu kaum wanita pada zamannya. Diberikannya buah apel dan pisau di tangan. Pada saat sudah diberikan pisau dan buah,
Maka dipanggillah Nabi Yusuf untuk berjalan di hadapan mereka. Nah, ketika Nabi Yusuf berjalan di hadapan mereka, apa yang terjadi? Mereka semua tercengang sambil memotong buah, bukan buah yang dipotong, jari yang mereka potong. Mereka berkata, "Ma hadza illa malakun karim." Hasya lillah, ma hadza in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat nih katanya, saking gantengnya. Nah, tapi ada riwayat mengatakan kalau Nabi Yusuf alaihissalam diberikan separuh keindahan ketampanan, sesungguhnya Nabi kita adalah yang sepenuhnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi oleh haibahnya, oleh wibawanya. Jadi kegantengannya itu ditutupi oleh wibawanya. Kalau kegantengan Nabi itu dibuka, disingkapkan, tidak istitar dengan haibahnya, dengan sifat jalal Allah, bukan hanya jari yang terpotong, jantung pun copot dibuatnya. Jadi itu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Mudah-mudahan Allah dapat memperlihatkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW akan wajahnya yang mulia di dunia sebelum akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadis Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan." Siapa yang melihatku dalam mimpi, niscaya akan dapat melihatku secara jaga. Jadi yang melihat Nabi dalam mimpi akan melihat Nabi secara jaga. Dalam hadis yang lain, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku dalam mimpi, faqad ra'al haqqa, sungguh dia telah melihat kebenaran. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, siapa yang ingin melihat wajah Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelaran Nabi Yusuf alaihi salam itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sosok yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam, alaihi wassalatu wassalam. Rawahu al-Bukhari an Ibnu Umar babu bad'il khalqi, dalam hadis sahih Bukhari. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam, wa qad zakara al-muakhirun annahu rajulun min waladi Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Para ahli sejarah mencatat bahwa Nabi Ayyub adalah seorang anak dari Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya keturunan Nabi Ibrahim juga. Wa huwa an-nabi alladhi yudrabu bihi al-mathalu fi as-sabr. Dialah nabi yang diberikan informasi atau sebagai tamsil dalam kesabaran. Jadi ada beberapa nabi yang dijadikan tamsil. Dalam hadis Nabi bersabda, di antaranya adalah Nabi Yusuf, gantengnya, kemudian pejabat raja, perdana menteri, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah, tak pernah lupa dengan Allah. Nabi Sulaiman, separuh kerajaan dunia dimilikinya, tak pernah dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihi salam, dia adalah nabi yang diberikan cobaan yang berat, yang diantara cobaannya adalah anaknya, ternaknya, kebunnya, hartanya, semuanya musnah, semuanya ludes, kemudian diberikan penyakit, sehingga dia tidak dapat
beraktivitas dengan sebaiknya, namun dia tetap sabar. Nah, cuman dulu telah kita sampaikan bahwa mustahil seorang nabi itu mendapatkan penyakit yang menjijikkan. Sebab kalaupun ada dalam akidatul awam ini khafiful marad, sakitnya itu bukanlah sakit yang mengerikan. Bab informasi yang tentang Nabi Ayub ini sampai berulat-ulat badannya, itu tidak benar. Karena itu mustahil bagi Nabi dan Rasul. Tapi kalau dia sakit, mungkin sakitnya berat, itu mungkin. Tapi dari sisi penampilan, tidaklah termasuk penampilan yang membuat orang jadi ketakutan atau lari karenanya. Sebab kalau penampilannya tinggal tulang belulang, penuh dengan ulat, ngeri orang. Ini mustahil ini. Kemudian Nabi Syuaib yang ke-13. Qila innahu min waladi Madyan ibn Ibrahim. Dikatakan bahwa dia adalah anak dari Madyan bin Ibrahim. Keturunan juga dari Nabi Ibrahim. Di keturunan Madyan bin Ibrahim. Wa qila innahu lam yakun min waladi Ibrahim. Innama huwa waladu ba'd man amana bi Ibrahim alaihi salam. Ada juga pendapat yang mengatakan dia bukan anak cucu Nabi Ibrahim, tetapi termasuk daripada orang pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hajara ma'ahu ila Syam, yang turut hijrah bersamanya ke Syam. Nah, Syam ini itu mulai dari Suriah sampai Palestina, Suriah, Yordania, Palestina. Dulu dipanggil dengan negeri Syam. Walakinahu ibnu binti Lut. Ada juga yang mengatakan dia adalah anak daripada anak perempuan Nabi Lut, cucu Nabi Lut alaihissalam. Arsalahu Allah Ta'ala ila ahli Madyan wa kanu ahlu kufrin billahi wa su'i muamalatin linnas yabkhasuna an-nasa asya'ahum fil makayil wal mawazin. Diutus Allah kepada kaum kufar yang sangat jahat muamalatnya, suka menipu orang umatnya itu, di antaranya menipu timbangan, yang curang dalam timbangan berdagangnya. Yufsiduna fi amwalihim, dan yang berpoya-poya. Falamma kadzabuh ahlakahumullah, maka tatkala mereka mendustakan Nabi Syuaib, Allah musnahkan mereka. Ini dalam riwayat, beliaulah mertua Nabi Musa alaihissalam. Anaknya bernama Safura binti Syuaib. Safura itu nanti yang menjadi istri Nabi Musa. Makanya di antara doa orang yang kawin itu ada di antara ustaz yang berdoa, Allahumma allib bainahuma kama allabta baina Adam wa Hawa wa kama allabta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar wa kama allabta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina Musa wa Safura wa kama allabta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa ghairihima radhiyallahu taala anhum ajma'in alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi kita. Nabi Syuaib mertua dari Nabi Musa alaihi salam. Qala Allah Ta'ala fa'akhadathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Dengan sekali pekikan suara yang sangat keras atau dengan bunyi yang sangat keras, tiba-tiba kaum Nabi Syuaib itu tersungkur mati di rumah-rumah mereka dengan satu bunyi yang sangat dahsyat. Allah hukum kaum Nabi Syuaib itu Ahlu Madyan namanya, Ahlu Madyan. Di antara gelar Nabi Syuaib ini adalah Syekh Madyan, gelarannya Syekh Madyan. Ceritanya itulah Nabi Musa AS pernah sampai ke situ waktu mencari perlindungan. Pertama kali bertemu dengan orang yang sedang ngantri untuk mengambil air untuk meminumkan ternaknya, untuk bawa pulang.
Di antara adalah 2 orang anak Nabi Syuaib alaihissalam. Itulah dia menolongnya. Maka kemudian dilaporkan kepada Nabi Syuaib bahwa Nabi Musa telah menolong. Di antaranya juga di situ ada isyarat, saya lupa ayatnya, bahwa anak Nabi Syuaib itu berjalan di belakang Nabi Musa dengan malu. Ini dimasuk adab diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan di belakang dengan anak gadis maksudnya di belakang kita, bukan di depan kita. Yang sekarang ini kan anak gadis di depan kita. Eloknya kita tidak nampak, tapi itulah Allah menjagakan kita. Kemudian Nabi Harun, Nabi yang ke-14, Harun bin Imran bin Qahid bin Lawi bin Ya'qub. Ini abangnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Abang Nabi Musa. Yang ke-15 Nabi Musa yang bergelar dengan Kalimullah. Nabi Harun ini doa Nabi Musa, ya Allah jadikanlah dia menjadi penolongku, pendamping, temanku, karena lisannya lebih fasih. Nabi Musa diberikan Allah cobaan waktu kecil, dalam riwayat dia diuji oleh Fir'aun alaihissalam. Saya lupa, ada 2 pilihan. Pilihan yang diambilnya demi menjaga tauhidnya, dipilihnya lah makan bara api. Makan bara api Nabi Musa lagi kecil. Saya lupa satu pilihannya itu pilihan yang jika diikuti menunjukkan beriman dengan Fir'aun. Pilihan kedua, dia tahan makan bara api. Rupanya bara api itu yang diambilnya. Sehingga suaranya tidak begitu muncul. Makanya di antara doa Nabi Musa supaya dapat muncul suaranya didengar orang, itulah yang sering kita amalkan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bergelar dengan kalimullah, orang yang dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat cobaan Nabi Musa dan Nabi Harun ini, yang dihadapinya adalah kaum yang paling bandel di dunia. Sebenarnya Banu Israel itu nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Keturunannya disebut dengan Banu Israel. Makanya kita dalam nasihat ulama, jangan kita ngutuk nama Israel. Yang kita kutuk Yahudi, orang Yahudinya. Bab Israel itu nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Dasar Israel kata gitu, ya. Nama Nabi Ya'qub alaihissalam Israel itu. Kemudian ada nama Nabi yang ke-16, Ilyasa' bin Akhtub bin Al-Ajuz, di antara nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Enggak jarang kita dengar Nabi Ilyasa' ini. Itu di antara nabi dan rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Banyak Bani Israel yang diutus Allah. Ada riwayat mereka setelah membunuh 4.000 orang nabi-nabi Allah. Kaum Bani Israel ini. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-17, Zulkifil bin Ayyub. Nabi Zulkifli, anak Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai. Oke. Wa ismuhu fil asli Bishr. Nama asalnya Bishr. Ba'asahu Allah nabiyan ba'da abihi wa sammahu Zulkifli. Nama asalnya Bishr, tapi Allah utus dia menjadi nabi juga setelah ayahnya dinamakannya Zulkifli. Itu ada di Quranul Karim, ya. Kemudian yang ke-18 Nabi Daud alaihissalam. Wa yattasilu nasabuhu bi Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ja'alahu Allahu malikan ala Bani Israel. Allah
Nabi Daud alaihissalam yang sanad nasabnya bersambung kepada Yahuda, anak Nabi Yakub, anak Nabi Ishak bin Ibrahim. Allah jadikan dia nabi dan rasul sekaligus raja malikan ala Bani Israel. Nabi Daud masyhur kisahnya ya. Yang kita tahu Nabi Daud inilah yang nanti menangis, diriwayatkan sampai 40 hari menangisnya sehingga tumbuh rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan karena air matanya. Makanya dalam doa sujud sajadah yang diajarkan Rasulullah SAW, di antara versi doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ij'al li biha ajra, Allahumma aktub li biha ajra waj'al li biha dhukhra wa dha' anni biha wizra. Jadikan bekalku ya Allah, jadikan sebab diampunkan dosaku ya Allah, waqbalhu minni, dan terimalah sujudku ini, kama qabiltahu, sebagaimana engkau terima, min abdika Daud alaihissalam, dari hambamu Daud alaihissalam. Itu bacaan yang lebih lengkap untuk sujud sajadah. Sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li biha 'indaka ajra waj'alhu li biha 'indaka zuhra wa dha' anni biha wizra waqbalhu minni kama qabiltahu min 'abdika Daud alaihi salam. Baru kita Allahu akbar bangkit ya. Nabi Daud alaihi salam. Nah, kisahnya panjang. Pada zaman itu ada seorang raja yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan masyarakat biasa, tapi memiliki kekuatan. Zaman itu ada musuh besar namanya Jalut. Sementara yang diberi Allah kekuatan namanya Talut. Nah, nanti Nabi Daud ini membantu Talut itu menumpas Jalut. Goliat dalam bahasa Ibraninya. Hanya pakai, dan beliau itu hanya pakai ketapel saja ya. Tumbang oleh Nabi Daud yang masih anak-anak. Raja Jalut itu mati dia ya. Dan Allah berikan di antara karamahnya melembutkan besi. Wa alanna lahul hadid, kami lembutkan untuk Nabi Daud alaihissalam besi. Kalah Samson yang Delila itu ya. Nabi Daud alaihissalam, subhanallah. Dan salah satu kelebihannya adalah suaranya. Kalau dia sedang bermunajat ataupun sedang menyenandungkan pujian untuk Allah atau membaca kitab Zabur, maka malaikat-malaikat datang, burung-burung pun datang semuanya mendengarkan. Makanya ada doa, kalau ingin diberikan Allah suara yang bagus macam Nabi Daud, dapat titisannya, Allahumma atini mizmaran min mazamir ali Daud. Ya Allah, berikanlah aku dawai suara seperti dawai suaranya Nabi Daud alaihissalam. Dapat dikit jadilah. Oke, insyaallah nanti dari WA kita buat ya. Allahumma atini mizmaran min mazamir ali Daud. Nah, kira-kira suara sudah bagus, insyaallah cocok lah ya. Ya kalau dari sononya suaranya sudah, terimalah dengan ikhlas. Khususnya bagi qori-qori, imam-imam ini bagus. Karena zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Suara-suara bagus itu bagus untuk memperdengarkan bacaannya. Makruh dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, bagi orang yang buruk bacaannya, tajwidnya buruk, suaranya pun buruk, untuk memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada orang ramai. Suara tak jelas, makhraj tak ada, salah-salah bacaan tapi pakai mic kuat, seluruh kampung dengar. Itu tak boleh ya. Kemudian Sulaiman bin Daud, banyak 25 nabi ya, secara umum saja.
nabi yang paling kaya yang tadi telah kita sebutkan, namun tidak pernah melupakan Allah. Ada hikayat yang pernah saya sampaikan dulu. Ratu Balqis heran, bagaimana engkau bisa wahai Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, sebesar ini kerajaanmu, bagaimana bisa engkau ingat dengan Allah? Bagaimana engkau selalu ingat dengan Allah? Maka dalam riwayat itu diajaklah Balqis ini keliling dunia melihat kerajaan Nabi Sulaiman dengan syarat memegang air putih, jangan sampai air itu tumpah. Ternyata Balqis selama perjalanan jaga air jangan tumpah, sehingga segala yang hebat-hebat itu kurang diperhatikannya. Begitulah kata Nabi Sulaiman, sehebat apapun kerajaanku, namun ingatanku, jiwaku hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini keturunan Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihissalam, diutus Allah juga kepada Bani Israel. Kemudian Yunus bin Matta, Nabi Yunus yang masyhur, diutus Allah kepada kaum Nainawa, namanya Nainawa, satu kampung di Mosul. Sekarang ini daerah Spanyol ini ya, masuk daerah Spanyol. Diselamatkan Allah dari dalam ikan yang bernama Al-Hut. Di antara gelarnya adalah Zunnun. Wadannun idza'a mughadiba, idzahaba mughadiba, dalam Al-Quran ada. Tapi akhirnya dimuntahkan oleh ikan hud, ikan yang besar itu. Salah satu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan laula annahu minal musabbihin, kalau bukan dia ahli bertasbih, la labitha fil huti ila yaumiddin, la labitha fi batnil hut ila yaumiddin, niscaya akan kami biarkan dia dalam perut ikan sampai hari kiamat, kata Allah. Tapi karena beliau ahli bertasbih, atas sebab itu Allah keluarkan dari perut ikan. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian berikutnya Nabi Zakaria yang ke-22, keturunan Nabi Sulaiman. Diutus kepada Bani Israel juga, Nabi Zakaria alaihissalam. Ini ceritanya menyedihkan. Beliau mati dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan di dalam pohon badannya itu pohon menyelamatkan, membuka diri untuk menyelamatkan Nabi Zakaria. Tapi saking jahatnya kaum Bani Israel, digergajinya pohon itu itu dalam riwayat, mati sebagai syahid. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi yang suci, dalam Al-Quran disebutkan itu Salamun alayya yawma wulida wa yawma, kurang lebih demikian, yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dilahirkan 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, mati dalam keadaan syahid. Nabi yang ke-24 Nabi Isa bin Maryam yang masyhur, gelarnya kalimatullah, kalimat Allah, karena beliau lahir tanpa ayah, atas kehendak dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kepadanya kitab Injil, digelar juga dengan Al-Masih, yang bersih, yang ditunggu. Itu Nabi Isa alaihissalam. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizatnya banyak, di antaranya adalah mengobati orang sakit, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-25, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin wa sayyidul awwalin wal akhirin. Arsalahu Allah kaffatan lin-nas wa rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Yang selengkap-lengkapnya adalah Nabi kita yang mulia, yang paling sempurna,
yang paling istimewa, kekasih Allah Subhanahu wa taala, penghulu seluruh nabi dan rasul, penghulu seluruh ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah dari yang awal sampai yang akhir, diutus ke muka bumi untuk seluruh umat manusia, dan diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai simbol kasih sayang Allah. Bahkan huwa ainur rahmah, nabi kita itulah sosoknya kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam wujud manusia, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan telah sepakat oleh umat bahwa nabi kita adalah sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu seluruh nabi dan rasul, dan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan semulia-mulia nabi dan rasul. Jadi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Demikianlah di antara sekelumit biografi para nabi dan rasul yang 25 yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menambahkan ilmu kepada kita sehingga kita dapat mengamalkannya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan masuk ke fikih puasa. Mudah-mudahan bisa 1 atau 2 kali pertemuan menyambut bulan Ramadan. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya cerita tentang Nabi ini banyak kalau nak dikisahkan. Di antaranya bacalah di kitab Qasasul Anbiya atau kisah 25 Nabi dan Rasul, itu paling sederhana untuk kita ketahui, yang paling simple. Tapi kalau untuk dilukiskan, digambarkan selengkap-lengkapnya, andai lautan pun jadi tintanya tidak cukup. Apalagi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. فَيَا أَيُّهَا الرَّاجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.